Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekend TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, para pioner yang ada di Indonesia tentunya sudah berbuka puasa, dan kini kita akan mereview ya tentang harga P-Network anjlok turun di 0,80 tadi barusan, dan itu banyak para investor dan trader panik untuk menjual, yaitu cut loss. Nah ya, kita lihat dulu market sebelum kita review, kita reaction ya news ini. Kita akan lihat dulu market P-Network pada saat ini. Harga P-Network anjlok di harga 0,8099, dan ini harga terendah dia ya dalam satu minggu ini ya, 0,80 sampai 0,81 sekarang. Nah, teman-teman ya, kita lihat dulu. Ini ya, 0,8084, 0,8084 US dollar. Tingginya 0,91. Sekarang posisi harga 0,8106. Memang market mengalami tren turun terus ya dalam tanggal satu minggu ini, terutama dia turun dari tanggal 14 P-Day, terus mengalami penurunan sampai ke sekarang 0,81. Belum ada pergerakan sangat signifikan. Ini teman-teman ya, merupakan uji nyali, uji mental para investor dan para pioner. Di antara komunitas ya, tentunya komunitas P-Network ini ada dua karakter bagi pioner. Ada yang betul-betul dia yakin dengan project dan terobosan Nicholas Kokalis ya. Mereka akan hold keras bahkan tambah muatan seperti saya. Saya sudah siapkan amunisi sampai 0,10 untuk serok. Ada juga pioner itu yang takut, khawatir kalau akan semakin anjlok. Dia ingin menjual tokennya posisi sekarang, panik, dengan harapan dia akan beli di harga bawah. Ini kesalahan pertama. Pada waktu dia beli pasti all in. Nah itu, kalau pioner belinya all in di bursa, ada uang 5 juta dibeliin semua di harga $1 kemarin, ketika harga turun 0,80 maka panik. Nah itu teman-teman ya. Investor juga bisa jadi dia all in, makanya panik sell, ingin cut loss. Dengan tujuan ketika dia masih turun, kalau dia cut loss di harga 0,81, dia akan bisa beli di harga bawah lagi. Tapi dia sudah memangkas kerugian, itu teknik dia. Nah, itu kesalahan dia belinya all in. Nah bagi para pioner dan teman-teman yang bukan pioner, yang ingin scalping, main di bursa exchange ya, Picoin ini mau main scalping, bagaimana cara menernak koin Picoinnya agar banyak, itu teman-teman ditradingkan di bursa. Dan caranya main scalping. Nah kalau teman-teman tidak bisa membaca grafik atau candlestick, teman-teman bisa ikuti kelas saya. Lihat nomor WA saya di deskripsi channel, atau di catat ya, 0895 4087 21300. Itu WA saya, atau di deskripsi channel itu ada. Saya akan berikan signal kapan tepat masuknya P-Network, kapan tepat jualnya untuk scalping. Gunanya apa? Hasil profit itu teman-teman akan bisa untuk serok. Jangan dibeliin koin lain, memang untuk spesial dikembangbiakkan untuk P-Coin. Nah, kalau ingin koinnya banyak jumlah P-Coinnya, jadi di scalping. Waktu di harga 0,192, itu yang di kelas saya sudah saya kasih tahu jual. Waktu sebelum P-Day di tanggal 11. Tanggal 11, tanggal 12 itu harga P-Coin itu di tanggal 10-an sebelum P-Day itu di harga 0,192. Dia stagnan di 0,190. Itu saya sudah lepas. Bukan jual semuanya, sebagian. Saya lepas 0,190 karena akan indikasi turun. Karena P-Day, koin itu akan meluber pasca KYC, maka akan turun. Makanya saya lepas paruh dan semua saya kasih tahu semua. Dilepas, ketika $1 turun serok, tapi bukan all in, bertahap. Nah, jadi kita sudah profit 1,90 kita lepas, mengambil di $1, koin kan tambah banyak tuh. Nah, tambah banyak koinnya kan. Nah, nanti kalau 0,80 serok lagi. Kalau 0,60 serok lagi, bertahap. Jadi kalau uang 10 juta, belinya bertahap.
sampai ke titik nadir target saya 0,10 untuk serok. Kalau dia di 0,10 sudah nggak masih akan jebol resisten 0,10 ya, stop serok. Tapi tidak cut loss itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang ingin mendapat signal mengenai cara beli P network, kapan tepat masuk, kapan tepat jual untuk main scalping, untuk mendapatkan profit, dan profit itu dibelikan lagi di harga bawah, ikuti kelas saya. Ya, nomor WA saya ya, di deskripsi channel ya. Saya ulangi lagi, hubungi di WA saya 0895 4087 21300. Nah, sekarang kita lanjut membahas news. Bitcoin anjlok ya 0,80, investor dan trader panik. Panik ini tentunya panik sell ya. Mereka itu panik sell, bukan untung, cut loss. Komunitas P network sedang heboh setelah peluncuran lelang domain P yang langsung menyedot perhatian dengan lebih dari 200.000 bid hanya dalam hitungan jam. Meskipun acara ini menunjukkan tingginya antusiasme pengguna, harga Bitcoin justru anjlok drastis hingga 70% dari puncaknya. Lelang domain P diharapkan menjadi langkah besar bagi ekosistem P network. Konsepnya mirip dengan Ethereum Name Service ENS, memungkinkan pengguna mengklaim nama domain unik di jaringan P. Laporan dari media kripto internasional mengungkapkan bahwa lebih dari 95.000 domain telah diklaim dan lebih dari 40.000 pengguna aktif berpartisipasi dalam lelang. Bahkan raksasa teknologi dikabarkan turut serta dalam ajang ini, menambah kredibilitas P network sebagai proyek blockchain yang diperhitungkan. Jadi perusahaan raksasa teknologi pun merapat ke sini teman-teman ya. Seperti Tesla, Amazon, ya, Samsung dan lain-lainnya. Itu pada merapat semua pada saat pelelangan itu. Namun meskipun partisipasi dalam lelang ini sangat besar, ada satu hal yang membuat komunitas terkejut. Harga Bitcoin justru turun drastis. Alih-alih mengalami kenaikan akibat meningkatnya minat terhadap jaringan P, harga Bitcoin justru merosot ya dari 2,98 US dollar menjadi hanya 0,88 US dollar. Itu kemarin 0,8, hari ini 0,81. Hal ini memicu kepanikan di kalangan investor dan trader. Nah, yang panik itu yang saya bilang tadi, mereka itu salah cara belinya, ya, baik investor maupun trader. Meski lelang domain P network menarik perhatian ribuan pengguna, nyatanya tidak memberikan dampak positif terhadap harga Bitcoin, bahkan harga justru merosot tajam. Meski kebijakan ini terdengar positif, banyak investor yang masih skeptis dan menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai masa depan Bitcoin. Saat ini sentimen pasar terhadap Bitcoin masih negatif. Para investor berharap bahwa dengan adanya pengembangan lebih lanjut, harga Bitcoin bisa kembali stabil. Nah itu teman-teman, jadi mereka itu berasumsi ya, semakin banyak laku domain di lelang itu, bahkan perusahaan besar yang merapat, tapi harga anjlok. Ini ada apa? Jangan-jangan pikiran mereka itu suuzon, core team menjual koin dalam skala besar. Karena disinyalir kan, core team ini banyak memegang koin Bitcoin. Jadi dianggap market ini dikendalikan oleh core team. Nah, pasti tuduhannya ke situ. Core team ini menjual koinnya ya dalam skala besar atau bertahap, sehingga harga semakin anjlok. Ya, dan juga dianggap juga tidak transparan dalam burning pembakaran, karena unlock itu ya bertambahnya pembukaan kunci koin itu menjadi menambah pasokan, sehingga semakin banyak pasokan yang beredar di bursa, harga akan semakin anjlok. Sedangkan burning tidak bisa mengimbangi dengan unlock. Itu pasti prediksinya ke sana ya. Nah, tapi kalau saya menilainya bukan ke situ. Ini bisa saja pihak Kokalis itu memang sengaja ya untuk melihat ketahanan, dan juga memang tidak memaksa untuk membalikkan harga dalam seketika. Jadi biarkan dulu dia tren turun sampai jenuh jual. Sampai penekanan jual itu sudah habis, lantas jenuh jual, lantas investor itu berbalik untuk buy. Kokalis kalau ingin mengguncang harga ini untuk langsung pump, itu sangat bisa. Karena dia dapat dari iklan itu sudah banyak sekali dapat uang. Kalau dia mau melakukan buyback, ya
dan juga burning token ini, maka akan signifikan harga ini bisa melambung rally sesuai dengan harapan kita, menembus ke new ATH dia di 3 dolar. Karena kemarin tuh ATH dia 2,90 US dollar, dan untuk menembus new ATH di atas 3 dolar untuk rally pertama dia. Setelah di atas 3 dolar, mungkin next time kalau ketika level support di harga 3 dolar, harga terus melaju naik, maka tidak untuk mungkin akan menuju ke 10 sampai 13 dolar ya. Nah, dan jika semakin percaya investor masuk ya, target yang kita impikan yaitu menuju ke 100 dolar, dan itu akan terwujud pada tahun 2025 ini. Tapi tetap disclaimer on Dior. Ya, lakukan riset terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang yakin, buy whole. Yang tidak yakin silakan cut loss. Oke teman-teman, semoga bermanfaat edukasi dan informasi yang diberikan ini. Dan jangan lupa dibantu subscribe dan saya, like, share, serta komen. Terima kasih, dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.